Katri sama Mama Karen. Sekarang Katri sendiri, nggak apa-apa ditemani dengan pot bunga yang besar, ditemani dengan adik-adik di rumah. Dan terima kasih untuk videonya. Siapa saja yang sudah mengumpulkan? Yuk kita lihat, ini dia. Salah 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hai, saya Selina Valeri. Saya akan membacakan ayat hafalan sekolah minggu dari Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati untuk setiap anak-anak Tuhan yang masih tetap semangat menghafalkan ayat hafalan, melakukan video, ngirim, dan tetap semangat untuk hari ini tetap memuji Tuhan, tetap beribadah, sekalipun di rumah saja. Kita mau bersuka cita karena hari ini harinya Tuhan. Kita nyanyi ini ya. Harinya Tuhan, kita berdoa untuk menyambut hari Tuhan dengan sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini Tuhan masih menjaga kami, memberikan kami nafas kehidupan, semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini ya Bapa, berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kiranya kami merasakan sukacita, kami merasakan damai sejahtera, dan kami mau memuji-muji memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, yang siap beribadah dan memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Kita mau nyanyi kasih Yesus indah-indah, oh indah. Amin. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi kasih Yesus, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari apapun. Firman Tuhan bilang, burung pipit yang kecil di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di ladang, keindahannya, bahkan baju Salomo, keindahannya tidak ada yang menandingi bunga-bunga ciptaan Tuhan itu. Amin. Apa yang dibuat manusia tidak akan bisa menandingi apa yang dibuat Tuhan. Hari ini kita masih sama-sama belajar tentang kisah raja yang paling berhikmat sedunia. Siapa dia? Salomo. Betul sekali. Hari ini Salomo ngapain lagi? Kita mau belajar dari Salomo tentang apa lagi? Yuk kita lihat videonya sama-sama. Ini dia. Komik Alkitab Anak. Raja Salomo membangun rumah Tuhan. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1-38. Karena usia Raja Daud sudah tua, maka dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Salomo.
Tuhan memerintahkan Raja Salomo untuk membangun rumah Tuhan atau bait suci. Di kerajaan Tirus yang jauh, ada sahabat Raja Daud namanya Raja Hiram ingin membantu Raja Salomo. Lalu Raja Hiram mengirimkan kayu aras dan kayu sanobar sebanyak yang Raja Salomo butuhkan. Raja Salomo menyuruh banyak sekali tukang pahat untuk mencari batu yang bagus. Kemudian Raja Salomo juga mengumpulkan emas, perak, tembaga dan kain yang terbaik. Akhirnya rumah Tuhan itu telah selesai dibangun oleh Raja Salomo selama 7 tahun. Raja Salomo juga mempersiapkan segala perlengkapan yang ada di dalam rumah Tuhan. Karena tabut perjanjian masih berada di kota Daud, maka harus dipindahkan ke kota Yerusalem. Para imam itu meletakkan tabut perjanjian ke ruang Maha Kudus. Tiba-tiba muncullah awan putih kemuliaan Tuhan, yaitu tanda kehadiran Tuhan semesta alam. Salomo berlutut dan menadahkan tangannya serta berdoa agar Tuhan selalu menyertai bangsa Israel. Raja Salomo berkata kepada semua rakyat Israel agar selalu mematuhi segala perintah Tuhan. Semua orang Israel memuji Tuhan dan bergembira karena Tuhan sangat baik. Nah, dari video tadi, apa yang Salomo kerjakan? Kalau minggu lalu, Salomo membuat keputusan bijak dari pertengkaran 2 orang ibu yang memperebutkan anak. 2, ya kalau begini 4, oke. Nah, hari ini Salomo membangun bait Allah setelah berapa tahun dari orang Israel keluar dari perbudakan Mesir? 480 tahun, wow. Ya, ini lebih lama dari rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota Jakarta. Ibu kota Jakarta direncanakan baru berapa puluh tahun, ya. Ini 480 tahun baru mau dibangun sama Salomo. Dan berhasilkah? Berhasil. Karena apa? Karena Salomo hikmatnya sudah terkenal ke seluruh penjuru negeri dan akhirnya banyak raja-raja di sekitar Salomo yang terberkati. Seperti raja apa? Siapa tadi? Raja Hiram. Yuk kita sama-sama buka. Apa betul Raja Hiram? Iya, Raja Hiram, betul. Raja Hiram ditulis di Alkitab di 1 Raja-Raja 5. 1 Raja-Raja 5 ayat 1 dan ayat 18. Katri akan bacakan. Ini bukti bahwa benar Raja Hiram mendukung pembangunan bait Allah, membantu Salomo, ya. Salah satunya Raja Hiram. Persiapan untuk mendirikan bait suci. 1 Raja-Raja 5 ayat 1. Hiram, Raja Tirus, satu daerah namanya Tirus, ya. Hiram, Raja Tirus mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya, sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud. Nah, ayat 2 dan 3 ya, Katri akan bacakan. Lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram dengan pesan, "Engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan. Oke, Allahnya oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya. Tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana. Tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa." Wow, luar biasa urapan Tuhan untuk Raja Salomo.
Lalu kita baca seterusnya di ayat 18 bilang apa? Maka tukang-tukang Salomo dan tukang-tukang Hiram serta orang-orang Gebal memahat dan menyediakan kayu dan batu untuk mendirikan rumah itu. Wow, jadi dengan hikmatnya Salomo bukan mengerjakan pendirian bait suci itu sendiri, tapi ada banyak orang yang membantunya. Salah satunya Raja Tirus yang bernama Hiram ini. Lalu kita baca lagi yuk. Salomo mendirikan bait suci. Lanjut ya di 1 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai 3. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Wow, ke-480. Pada tahun keempat sesudah Salomo menjadi raja atas Israel dalam bulan Ziv, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Berarti tahun keempat setelah Salomo diangkat jadi raja, ya. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya, 20 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu 20 hasta panjangnya menurut lebar rumah itu, dan 10 hasta lebarnya ke sebelah depan rumah itu. Dan demikian seterusnya ukuran-ukuran bait Allah yang super megah. Nah, lalu ayat ke-37 ya, dalam tahun yang keempat dalam bulan Ziv diletakkan dasar rumah Tuhan, dan dalam tahun yang ke-11 dalam bulan Bul, yaitu bulan ke-8, selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya. Jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Nah, selesai pendirian bait suci. Lalu apa yang terjadi? Nah, ketika bait suci sudah dibangun, ada yang namanya tabut perjanjian Allah. Tabut Allah ya, tabut Allah. Satu bagian yang paling suci. Waktu itu masih ada di mana tabut Allahnya? Masih di kota Daud. Dan apakah Salomo dengan sembarangan memindahkan tabut Allah itu? Tidak. Salomo meminta bantuan para imam, orang-orang kudus, orang-orang yang berdoa di bait Allah. Orang-orang yang pekerjaannya berdoa ya, yang pekerjaannya melayani Tuhan. Salomo meminta tabut Allah itu dipindahkan oleh para imam supaya kesuciannya tidak tercemar dan sebagainya. Luar biasa ya Salomo, dia membangun bait Allah yang begitu megah, begitu besar dengan banyak ruangan. Nah, dibantu oleh raja-raja yang besar dan perkakasnya. Bukan perkakas yang sembarangan, ada banyak emas, perak, tembaga. Lalu batu dan pahatannya apakah dikerjakan oleh orang-orang yang tidak profesional? Tentu dikerjakan oleh orang-orang yang profesional, suruhan raja. Nah, dari kisah ini kita belajar apa? Ketika kita mempersiapkan segala sesuatu untuk Tuhan, berikan yang terbaik. Hikmat yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kita mau pakai. Amin. Amin, supaya itu tidak sia-sia, supaya kita bisa menjadi berkat. Ya, ketika kita melakukan itu untuk sebuah tujuan yang mulia, kita tidak bekerja sendiri. Seperti Salomo yang dibantu oleh Raja Tirus yang bernama Hiram, kita juga Tuhan bisa datangkan pertolongan dari teman kita, dari guru kita, dari siapapun, selama tujuan kita untuk baik. Contohnya, saya mau ikut olimpiade. Wah, olimpiade apa? Olimpiade Tokyo bukan ya. Misalnya olimpiade matematika atau olimpiade dari segi olahraga, boleh latihan sedari dini. Ya, tunjukkan prestasi kita. Yakinlah, mungkin pelatih, guru olahraga kita bisa menunjuk kita. Kamu nanti minum vitamin ya supaya staminamu kuat. Kamu nanti bimbingan belajar sama bapak atau sama ibu ya, supaya kamu bisa memahami materinya dengan lebih baik. Bisa jadi Tuhan kirimkan orang itu. Lalu Tuhan bisa gerakan orang tua kita. Wah, kamu mau ikut olimpiade? Yuk, mama lesin, mama bantu, makanannya diperbaiki gizinya. Bisa saja Tuhan bisa kirimkan orang lain untuk memberikan dukungan dalam bentuk doa atau apapun. Ya, kita tidak sendiri. Seperti Tuhan mengirimkan bala bantuan untuk Raja Salomo, Tuhan juga bisa mengirimkan bantuan untuk kita selama tujuan kita yang terbaik, yang mulia untuk menjadi berkat di sekeliling kita. Amin. Amin. Nah, ayat hafalannya
Ayat hafalannya dari mana? 1 Raja-Raja 8 ayat 11C. Nah, 1 Raja-Raja 8 ayat 11, Katria akan bacakan. Sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Inilah betapa sucinya tabut Tuhan sehingga para imam pun tidak kuat. Karena apa? Kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah di kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Wow, luar biasa. Ayat hafalannya yang 11C ya. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ya, 1 Raja-Raja 8 ayat 11C. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Satu pesan Salomo dalam video tadi apa? Rakyat harus mematuhi perintah Tuhan. Betapa Tuhan sudah sangat luar biasa membantu Salomo, membantu rakyat Israel, bangsa Israel untuk apa? Untuk bisa memiliki rumah Tuhan, bait Allah, ya. Demikian juga Salomo memberikan pesan kepada rakyatnya untuk mematuhi perintah Tuhan. Kita pun sama. Kita mau mematuhi perintah Tuhan supaya apa? Supaya Tuhan mau pakai kita lebih lagi, supaya Tuhan mau pakai kita menjadi berkat bagi sekeliling kita. Seperti Salomo yang dipakai Tuhan untuk bisa mendirikan bait Allah, untuk bisa menjadi berkat bagi sekelilingnya, bagi bangsanya, bagi rakyatnya. Amin. Ingat ya ayat hafalannya 1 Raja-Raja 8 ayat 11C. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Nah, sekian untuk berdoa firman Tuhan. Kita mau akhiri, kita mau nyanyi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin. Seperti Salomo yang dipakai Tuhan, kita juga mau menyerahkan diri kita untuk dipakai Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami belajar di Salomo, bagaimana Tuhan pakai luar biasa. Kami juga mau dipakai oleh Tuhan, berikan kami hikmat-Mu ya Bapa, berikan kami hikmat dari-Mu untuk kami boleh menjadi berkat bagi sekeliling kami. Berkati papa mama kami, berkati sekolah kami, berkati bangsa dan negara kami. Tuhan pulihkan dari wabah pandemi corona ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati untuk setiap pemerintah, biarlah Tuhan boleh pakai untuk memberikan keputusan kebijakan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami akhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.